Ya pemirsa, kita balik lagi masih bersama Dava dan juga masih bersama Fajar ya. Nah pastinya juga ini Presiden dan juga Wapres dari pemerintahan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Indonesia yang tentunya juga ini dari pengalaman-pengalaman mereka ya. Nah kita juga bisa belajar banyak gitu. Apalagi juga buat yang ragu-ragu nih yang tentunya juga wah nggak mau aktif segala macam. Nah tapi sekarang ini memang zamannya kita benar-benar harus yang men-challenge diri sendiri ya, harus aktif gitu ya. Nah, juga lagi ada kesempatan pasti juga selama di kuliah jadi tidak hanya akademik tapi juga mungkin yang soft skill, kepemimpinan dan lain sebagainya itu juga bakal menjadi nilai plus buat kedepannya nanti, buat masa depan nanti. Oke, nah jadi kalau kita berbicara tentang integritas ya, integrity ya, kesetiaan, loyalitas, tanggung jawab dan lain sebagainya, yang pastinya juga mungkin sebagai presiden mahasiswa dan juga sebagai wakil presiden di PEMA ya, buat Dava dan Fajar itu apa sih maknanya gitu? Ya, mungkin dari Dava dulu. Kalau kita berbicara soal integritas, yang pasti setiap orang punya integritasnya masing-masing, Pak. Punya visinya sendiri, punya cara mereka berpikir, sudut pandang mereka sendiri. Nah, kalau dari Dava itu, bagi Dava pribadi, satu prinsip ataupun integritas yang Dava terapin itu jujur walaupun sakit. Terkadang kita itu rela berbohong demi sesuatu yang cari aman lah. Tapi sebenarnya teman-teman, di saat kita sebagai manusia dan juga menjabat sebagai organisasi, justru kejujuran itu hal yang paling penting, walaupun ujung-ujungnya mesti harus sakit gitu. Ya soalnya kalaupun kita di sini dan membawa kebohongan, itu bakal berdampak buruk. Karena apa? Yang pertama, ya nanti ujung-ujungnya kita itu bakal tetap jadi manusia. Jabatan ini hanya sementara gitu, tapi kan kepribadian kita itu bakal terus terbawa sampai kapanpun. Jadi kejujuran itu juga mahal. Ya bagi Dava itu jujur itu nggak apa-apa, walaupun harus tetap sakit nantinya. Gitu sih Pak. Ya bagus sekali ya. Nah terus kalau nih Fajar sendiri apa nih? Mungkin ada sesuatu yang lebih spesifik? Mungkin kalau menurut Fajar lebih ke integritasnya adalah konsistensinya mahasiswa, Pak. Nah, di sini Fajar lebih memilihnya itu setujunya dicontoh bagi kawan-kawan semuanya. Nah, yang dimana contohnya disiplin. Jadi Fajar harus lebih disiplin dan tanggung jawab agar nggak di mahasiswa yang lain nggak mikir aneh-aneh yang dimana Fajar tuh menyalahgunakan jabatan, tapi tetap Fajar ngerangkul semua kawan-kawan yang ada di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Itu makna integritas dari Fajar, Pak. Oke, baik itu pasti juga punya ya hal-hal mungkin ya menjadi istilahnya fokus kita ya. Mungkin ya menjadi underline atau juga bold kita. Ini mungkin ya tentu juga bisa kita maknai integritas ya. Karena sekarang kalau bisa sebagai pemimpin pasti juga mereka juga mencontoh ya. Mungkin kalau kita tidak melakukannya, wah itu juga susah gitu ya untuk membangun teamwork atau juga mengajak semuanya untuk mencapai goal yang sama gitu. Oke, nah terus kalau misalnya secara pribadi nih, mungkin pastinya juga mungkin dari dulu sampai sekarang pasti ada skill-skill baru gitu ya. Nah apapun yang kita kerjakan untuk hal yang positif, pasti dengan sungguh-sungguh ya dan juga konsisten ya, saya setuju juga ini. Nah pastinya juga itu pasti istilahnya membuat skill kita berkembang gitu ya, nah bertambah dari hari ke hari gitu. Nah jadi kalau melalui organisasi ya, baik itu sebagai mungkin pada saat di awal kalian sebagai anggota atau juga mungkin dipercaya sebagai ketua panitia ini, divisi ini sampai sekarang di titik ini, skill apa sih gitu yang paling terasa berkembangnya gitu? Ya. Kalau berbicara tentang skill, sebenarnya yang paling dirasakan di dalam organisasi ini pengambilan keputusan yang cepat, Pak. Karena dengan banyaknya program kita, banyaknya hal-hal yang kita lakukan, yang pasti teman-teman yang lain minta konfirmasi dan juga minta arahan dari yang membimbing mereka nih istilahnya. Jadi yang paling saya rasakan itu kayak pengambilan keputusan yang memang harus cepat gitu, Pak. Di saat kita itu awalnya mungkin kalau kita belajar sebagai mahasiswa, kalau kita sebagai mahasiswa itu kan kadang kita bisa santai untuk misal ya kita bikin keputusan kayak untuk bikin tugas deh, kan kita masih sempat mikir, masih sempat main-main dulu. Tapi kalau di sini itu kita dituntut memang untuk cepat dan tepat, Pak. Jadi itu hal yang paling Dava rasakan yang memang benar-benar berkembang selama Dava di sini. Kayak semuanya itu memang harus serba cepat dan serba tepat. Karena juga mereka mungkin kan harus
harus menjalankan tugasnya masing-masing kan, dan juga mereka butuh konfirmasi, butuh arahan. Jadi dengan pengambilan keputusan mereka harus menanyakan langsung ke siapa yang membimbing mereka gitu. Jadi di sana kita memang benar-benar dituntut untuk bisa mengambil keputusan sih Pak, gitu Pak. Iya benar sekali ya, decision making yang cepat ya. Iya. Karena kan itu kalau dalam organisasi apalagi juga nih di PEMA ya pasti nggak bisa yang besok aja lah nih, nggak sanggup mikir. Nah itu nggak bisa gitu ya, karena kita juga dengan keputusan yang tepat dari sebagai kalian presiden dan juga wapresnya itu juga mempengaruhi dari proses ya kinerjanya segala macam ya. Nah jadi kalau misalnya dari pemimpinnya nggak bisa mengambil keputusan yang baik atau juga mungkin menunda-nunda, nah itu juga akan sulit. Nah jadi berarti benar-benar ilmu leadership dari ini ya yang benar-benar itu semakin berkembang. Oke, terus kalau Fajar sendiri mungkin ada hal yang spesifik sama memimpin menjalankan tugasnya di organisasi dan sekarang. Mungkin Fajar lebih mendapatnya itu dari public speaking yang sebenarnya, dan juga problem solving yang mana kita tuh bisa seperti yang Dava bilang bahwa misalnya ada masalah bisa diselesaikan secara cepat dan juga bisa mengambil keputusan secara cepat, karena Fajar juga setuju. Mungkin itu sih skill yang dari Fajar, Pak. Oke. Ya, saya juga penasaran juga ya, karena kan ini kita tema kita tentang bagaimana sih menyeimbangkan ya peran organisasi dan tanggung jawab akademik. Nah, pastinya juga mungkin dari program-program kalian ya. Nah, pasti mungkin ada 1-2 program secara langsung atau tidak langsung itu yang membantu teman-teman ya untuk bisa menyeimbangkan pentingnya berorganisasi dan juga tidak kalah pentingnya gitu untuk kita juga bisa mencapai target akademik ya untuk prestasi kita seperti menjaga IPK dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin dari program-program kalian ada nggak sih yang yang mungkin secara langsung tidak langsung untuk menyeimbangkan kedua itu gitu? Ya, siapa ini? Kalau berbicara program ya, itu memang pembahasan yang sering kami bicarakan juga Pak di dalam teman-teman dari PEMA juga teman-teman dari luar. Banyak yang berpikir kalau ada yang bilang organisasi nggak penting, ada yang bilang kuliah itu harus biasa-biasa aja, dan juga harus aktif di beberapa tempat. Itu mungkin bakal jadi perdebatan yang sangat panjang di setiap generasinya Pak. Maka dari keresahan itu kami menghadirkan solusi juga masuk ke dalam proker kami yang insya Allah akan dijalankan di bulan 1 di tahun depan. Jadi programnya itu memang kayak semacam bimbingan untuk teman-teman lah. Kalau kita itu bisa loh menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Jadi kami juga kasih pemahaman kepada mereka kalau kuliah itu penting, tapi juga organisasi nggak bisa ditinggalkan juga. Karena di dalam organisasi kita nggak hanya mendapatkan kayak ilmu baru, teman baru, tapi kita di sana juga dilatih menjadi orang yang bekerja sama, yang melakukan teamwork dengan baik. Kalaupun banyak yang menganggap kalau setelah lulus kuliah mereka mau cari kerja dan segala macam, itu memang benar. Tapi di dalam dunia pekerjaan kita punya teamwork pasti dimanapun itu. Dari mau kita mulai dalam bisnis ke UMKM hingga tingkat perusahaan, yang pasti kita butuh teamwork Pak. Nah kalau misalnya kita nggak punya pengalaman di dalam bekerja sama, pasti kita bakal agak susah nanti ya untuk menyesuaikan di sana. Makanya itu organisasi ini pentingnya untuk itu, untuk kita benar-benar bisa sudah terbiasa untuk bekerja sama. Makanya kami menghadirkan juga program-program, juga ada bimbingan-bimbingan langsung yang kami berikan kepada mahasiswa kalau organisasi itu seperti ini, organisasi itu seperti ini, secara tidak tersirat juga di setiap kami punya kegiatan, di setiap kami lagi coba untuk berdiskusi sama mereka. Terkadang kami juga rutin berdiskusi sama mereka tentang organisasi ini seperti ini loh gitu Pak. Jadi saya harap dengan ada program-program seperti ini mereka juga bisa sadar kalau organisasi itu nggak hanya sekedar duduk-duduk biasa, nggak melakukan apapun, juga nggak menganggap itu hal-hal yang sepele sih Pak. Oke, nah menarik ya. Nah pastinya pemirsa kita juga break dulu nih, karena kita juga mengejar waktu juga nih. Sebenarnya banyak yang ingin diomongkan juga ya. Nah nanti di sesi selanjutnya ya, di sesi terakhir, nah kita juga bakal lanjut lagi bincang-bincang kita ya. Kita juga pengen tahu juga nih tantangan generasi sebenarnya Gen Z ya sekarang ya. Gen Z itu di saat ini seperti apa sih gitu. Nah jadi tantangan-tantangan dari mereka sebagai leader mereka apa aja sih gitu ya yang pasti juga dihadapi. Jangan kan mereka ya, mungkin kami sebagai tenaga pendidik atau juga dosen ya, wah pasti dari dulu ya, mungkin beberapa tahun juga
ada apa pelatihan khusus gitu ya untuk apa namanya how to approach the apa Gen Z gitu segala macam ya, karena itu semuanya pasti sudah berubah gitu. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.